Oke pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andrea Ramadan. Kali ini saya lagi berada di Sadarehe di kaki Gunung Ciremai di Majalengka, Jawa Barat teman-teman. Ini saya lagi ditemani juga oleh Marcel. Hey guys, ini saya udah siap-siap ya mau terbang dari Sadarehe. Ini Sadarehe itu jalur pendakian baru ya di Gunung Ciremai. Pakai Raja Wali Evo 7, Genong GoPro 10, Genong baterai 6 S2P, dan ini pakai O3. Tadi terbang pertama pakai ini ya, pakai apa namanya, Raja Wali Evo 7 yang apa, Vista. Bisa terbang 20 menit lebih teman. Oke, yuk kita langsung aja siap-siap, kita colok baterai drone-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ups. Oke. Baterai kuat. Kita mau siap-siap, let's go ya. Siap-siap, ntar record dari GoPro. Ini teman-teman udah record dari GoPro 10-nya ya. Kita udah siap, langsung aja. Ini drone-nya saya taruh tempat take off yaitu di atas sini. Woi. Nah, ini kayaknya saya nggak yakin dengan strapnya ya, kayak kurang kencang. Nah, saya kencengin dulu strapnya. Make sure bahwa sudah kencang semuanya. Itu kabutnya udah mulai kelihatan teman-teman, tapi kelihatannya kabutnya masih di bawah ya. Apa? Saya ambil Google, cek soket, ini remote. Saya duduk kayak bertapa teman-teman. Saya pakai Google-nya, Google udah nyala, udah siap, remote udah siap. Baterai drone, oke, baterai Google oke. Kita berada di ketinggian di 1086 mdpl berdasarkan GPS dari drone saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Ciremai dari sekitar Sadarehe ya. Semoga drone selamat, GoPro selamat, footage-nya bagus, ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. And take off. Ini sudah sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini tadi tempat take off dari sini. Ini dekat pendakian Sadarehe. Yuk, kita let's go gas. Jadi di Gunung Ciremai itu ada beberapa start pendakian teman-teman. Ada jalur Palutungan, jalur Apuy, jalur Linggarjati, jalur Linggasana, dan sekarang ada tambahan jalur baru yaitu tambahannya dari Sadarehe ya teman-teman. Jadi ini jalur baru loh. Dulunya itu memang sudah ada jalur ini, tapi itu tidak resmi dan sekarang udah diresmikan sekitar Agustus 2022 teman-teman. Ini baterai kedua ya, sebelumnya udah terbang pakai baterai pertama itu pakai Kedek Vista ya, Raja Wali Evo 7 yang pakai Kedek Vista. Nah, dari Kedek Vista ke O3 ini kerasanya kerasanya lumayan signifikan sih, gambarnya bagus. Bagus, beda banget guys. Cuman dari segi sebenarnya ada plus minus. Jadi saya ngetes ini, kenapa saya 2 kali terbang, karena ngetes untuk membandingkan Vista dengan DJI-O3. Tadi Vista itu memang gambarnya nggak terlalu bagus seperti O3, tapi saya kira saya prediksi itu ada kelebihan di flight time karena power yang dibutuhkan untuk Vista itu lebih sedikit teman-teman. Lain dengan DJI-O3, ini powernya lebih besar yang dibutuhkan. Power consumption-nya lebih besar karena dia nge-record bisa 4K 60 fps, bisa 4K 100 fps juga kalau nggak salah bisa ya. Dan itu panas banget teman-teman, si O3-nya tuh modulnya itu panas banget. Artinya panas gitu ya, powernya besar pastinya. Dan
sebelum ini saya terbang pakai O3 itu emang kerasa flight time-nya berkurang itu drastis. Karena saya record pakai GoPro 10 ditambah record juga pakai DJI O3 4K 60 fps. Gambarnya bagus tapi flight time-nya berkurang teman-teman. Jadi ada minusnya ternyata ya. Nah, pakai Vista tadi terbang 20 menitan dan baterai masih banyak teman-teman. Dan ini saya mau coba pakai O3 tapi rekamnya cuman 2,7 fps 2,7K 60 fps teman-teman. Jadi saya kecilin aja lah, jangan 4K, mungkin 4K kayaknya lebih boros ya. Ini saya mau tes ke 2,7 gimana. Ini jalur pendakian baru dari Sadarehe teman-teman. Kalau untuk menuju base camp ke Sadarehe itu harus jalannya off-road ya, sedikit off-road ya kalau pakai mobil ya. Jadi ada sewa truk juga kalau nggak salah, 30.000 per orang sekali jalan, jadi bolak-balik kan 60.000. Jadi kalau pakai kendaraan pribadi juga bisa, tapi harus siap dengan konsekuensinya, yaitu jalannya jelek teman-teman. Harus prima lah, nyetirnya harus di atas rata-rata, kendaraannya juga harus kondisi yang bagus. Kalau enggak, waduh membahayakan lah, mendingan naik truk aja dah sekalian. Tapi lumayan sih, kayaknya 30.000 kali 2 ya 60.000 per orang. Dan di pendakian dari Sadarehe ini kalau nggak salah ya tiket masuknya lah ya maksinya itu lumayan, maksudnya biayanya lumayan teman-teman. Itu setidaknya 150.000, tapi dengan mendapat fasilitas-fasilitas lain. Detailnya apa sih juga kurang tahu ya. 150.000 sampai 400.000-an teman-teman. Mungkin yang 400.000-an atau lebih ya, itu ya mungkin dapat guide, mungkin dapat porter, mungkin saya juga nggak tahu ya. Oh, ini break up sinyalnya, nggak apa-apa, gas aja terus guys. Jadi di pendakian dari Sadarehe itu ada 8 pos ya. Tadi biaya 150.000 lah minimal, sampai maksimal ya nggak tahu ya. Kalau pakai porter ya pasti mahal sih, tapi dapat fasilitas tertentu gitu. Yang detailnya saya nggak hafal karena belum pernah, cuma lihat dari pendakian orang sih, video-video pendakian orang. Ini saya break up, jadi saya agak tinggi sedikit ini, tapi overall masih oke sih, cuman dia garis-garis kadang ya. Jadi ada 8 pos. Saya ingetnya ya pos ke-8 saja, karena itu di depan mata tuh yang tinggi itu, yang kayak bukit sebelah kiri itu pos ke-8, yaitu pos Kawah Burung. Pos Kawah Burung ini ya terkenal sih, dari dulu itu terkenalnya sungil angker, mistis lah pokoknya ya. Tapi sekarang malah jadi tempat ngecamp teman-teman. Jadi kalau mau muncak Ciremai dari Sadarehe ya ngecampnya ya bagusnya ya di sini sinyalnya guys, bagusnya di mana, di pos 8 ini di Kawah Burung teman-teman. Baterai 3,5an, artinya ini butuh power yang besar untuk nanjak ini. Flight time-nya 6 menit. Baterai segini, jarak baru 4 km teman-teman. Memang muncak Ciremai itu memang tidak mudah sih. Tangan saya kok keras sih. Dingin mas. Oh iya, mungkin karena dingin, angin ya. Terus sedikit tegang, jadilah tangan yang mengeras. Ya beginilah jadinya nih, tangannya sakit. Jempol kanan. Nah ini kita bentar lagi nyampe Kawah Burung teman-teman, pos 8. Dulunya terkenal angker, katanya ada gas beracun lah, mistis lah. Nah sekarang alhamdulillah ya ternyata menjadi pos 8 dan tempat ngecamp. Artinya itu mematahkan nggak sih, mematahkan mitos-mitos yang aneh-aneh. Oke, ini kita udah mau nyampe Kawah Burung dan itu puncak Ciremai sudah mulai terlihat jelas dan terlihat dekat. Nah ini nih teman-teman ya, Kawah Burung nih. Tapi kita nggak akan lama-lama di sini sih, kita akan langsung. Nih kayak gini loh, Kawah Burung tuh, kawah kecil gitu yang botak ya. Nah tuh ada orang tapi, ups. Oke, saya nggak bisa terlalu ke sana. Saya bisa, tapi saya tinggikan sedikit lah ya.
Jadi dari Kawah Burung ini kira-kira kalau berdasarkan plang di pos 8 itu sekitar 2 km jaraknya, dan kalau dari drone saya tarik garis lurus cuma 1 km kok teman-teman. Dan untuk jalan kaki itu sekitar 150 menit teman-teman. Nah, jalannya mana, lewat mana ya? Oh ini nih kelihatan ya nih jalurnya ya nih. Tapi saya nggak bisa rendah, itu akan keblok si Kawah Burungnya sini teman-teman ya. Nah itu tuh yang kanan tuh bawah ada. Tapi yang saya perhatiin ini kiri bawah juga ada juga sih, ada jalur juga ya. Nggak tahu yang mana nih. Nah ini juga ada jalur kan nih. Apakah yang kanan ada atau apa yang ini justru? Kemungkinan besar yang ini sih teman-teman, karena puncak pendakian itu yang atasnya ini. Nah ini nih, berarti lewat sini kayaknya nih. Pendakian dari Sadarehe ini ya. Kelihatan 8,5 menit tapi belum nyampe puncak, tapi udah bentar lagi. Yang saya rasain dari segi sinyal ya, sinyalnya lebih superior O3 sih, lebih pede nih. Kayak tadi nggak ada breakup sih, kadang kotak hilang kayak matrix gitu, tapi masih aman. Yang BPS juga 20-an, oke. Oke, jarak 5,85 km teman-teman. Udah nyampe ya, ini puncak pendakian dari Sadarehe kayak gini teman-teman nih. Memang puncaknya tempat puncaknya tidak semewah di puncak pendakian Apuy ya. Apuy dan Palutungan itu kan luas, nyaman banget. Buat foto super keren. Kalau ini ya beginilah teman-teman. Tuh kecil doang begini, luas. Kalau itu kan dari Apuy Palutungan, artinya udah mateng lah. Nah kalau ini ya tuh gitu aja ya. Oke tuh ya, kita keliling sedikit ya. Dari segi sinyal dibanding Vista ya jelas ini superior. Aduh semut di hidung saya. Aduh. Masih akromot ini. Aku juga tadi kayak gitu kok, antena. Semut. Kamu berkelana di saya itu tidak dalam waktu yang tepat, guys. Ya ini dia teman-teman ya, bibir kawah dari Gunung Ciremai. Kadang ngebur break up, tapi masih dalam kondisi oke sih. Nah ini kelihatannya manusia bisa kesini ya. Ada jalur ya tuh. Mungkin bisa diputerin ya, mengelilingi puncak Ciremai mungkin, tapi susah sih. Tapi ada tuh ya, ada kayak bekas jalur manusia sih. Tuh kawahnya teman-teman kelihatan jelas. Saya mau agak nyamping ke kawahnya begini mantap. Sinyalnya sempat hilang. Sinyalnya kadang ada kadang nggak ada, guys. Oke, kita udah balik lagi ini di puncak pendakian dari Sadarehe-nya ini sini nih tuh. Ngeri ya, lancip gini loh. Tuh puncak pendakian kayak gini. Jadi kalian udah berjalan berjam-jam, seharian semalaman, dan ya puncaknya begini. Wih mantap ya. View-nya keren banget. Luar biasa. Nah, kita coba kelilingin. Ini kok berbet gini sih, tapi sinyalnya. Baterai 3,4an, flight time udah 11,5 menit. Nah, lanjut, masih aman. Wih, mantep banget, alhamdulillah cerah. Oke. Tuh teman-teman, kawahnya tuh. Ih, ngeri banget. Buset. Aduh. Ini saya nyetir nih bagaikan terbang beneran ya kalau pakai DJI-O3. Pakai Vista aja tadi nggak begini rasanya. Iyalah, rasanya bagai Iron Man.
Odading Mangoleh. Oh iya, odading gitu ya. Iya. Tuh kawahnya guys, ada asapnya ya. Di bawah kawahnya ada asapnya, artinya Gunung Ciremai aktif nggak sih? Saya yang di Cirebon deket Ciremai agak ngeri juga kalau emang Gunung Ciremai aktif ya. Iya nggak sih? Serem banget kan, ini gede banget tuh, lihat tuh. Tuh. Kawahnya segede gini coba. Wow, kelihatan semua jelas. Oke, kita mau tinggikan kemudian dive. Kita dive. Mantap sekali. Aduh, agak gemeter sedikit sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kata Marcel, muncak gunung apa sih? Tidak untuk semua orang Marcel ya? Iya. Itu nggak untuk semua orang sih. Apa emangnya? Kenapa bisa bilang begitu sih? Pertama, kalau belum pernah muncak gunung dan pertama kali butuh ditemenin. Dan ketemu orang yang udah pernah muncak gunung tuh nggak banyak. Yoi. Pilot. Karena banyak variabelnya, kayak contoh gambar yang hilang-hilang dan segala macem. Yoi. Harap pulang nih Marcel ya? Iya. Tadi aja soalnya kita ketutupan bukit kan. Iya. Lagi pas aku pulang. Nanti cek di channel saya, subscribe. Oke. Ini kelihatan banget banyak apa namanya bunga edelweiss teman-teman tuh. Edelweiss ya, wow. Banyak banget guys. Jadi di Ciremai itu katanya ada 4 jenis edelweiss dan paling banyak jenisnya itu dari puncak Sadareh ya teman-teman. Ini ada pohon di atas gunung sini. Flight time udah 14,5 menit, baterai 3,3an. Masih oke sih, bentar lagi lah ya. Kita lagi lihat pinggiran-pinggiran dari puncak Ciremai teman-teman. Kayak gini loh. Kita nggak hanya lihat si bibir kawahnya aja. Oke, flight time 15 menit, artinya ini saya udah harus mencukupi teman-teman. Ya, bentar lagi deh. Nah, ini dari puncak pendakinya teman-teman, baru 3,3an, dan saya kira cukup lah ya. Oke, saya kira cukup. Oke, kita gas turun ke bawah. Udah 15,5 menit. Ini cukup irit kok kelihatannya. Jadi mungkin sebelumnya saya boros tuh karena recordnya 4K 60 fps dan ini saya turunkan di 2,7 60 fps teman-teman. Kelihatannya ngaruh sih. Mantap. Oke, sehingga saya rendah di sini, saya akan menuju ke Kawah Burung lagi aja. Saya udah banyak men. Tapi di atas masih terang tuh, saya aman saya. Di puncak aman. Aman. Cuman perlu tembusin di awal di bawah aja. Iya. Siap-siap lagi saya. Jadi habis ini Marcel mau terbang lagi nih guys. Yang kedua. Ini Kawah Burungnya teman-teman ya. Oh, dari drone saya tuh dari puncak tuh sekitar 1 km doang teman-teman. Kalau ditarik garis lurus. Tapi kalau jalan kaki ya mungkin lebih jauh sih karena berliku-liku kan. Oh, ini Kawah Burungnya teman-teman. Wow. Kosong, nggak ada orang. Oke, kayaknya di bawah itu udah penuh dengan kabut ya. Di atas aman sih. Ya, saya nggak berani terlalu rendah karena takut ke blok sama konturnya. Karena komponnya nggak kelihatan, jadi saya nggak bisa mengira-ngira harus batasnya serendah apa gitu loh. Nah, kita akan menembus kabut.
menembus kabut, tapi kita cari celah yang paling tipis sehingga nembus sebentar doang nih. Kita cari celah paling tipis. Nah ini nih kelihatannya ada lubang kecil. 17,5 menit. Oke. Mantap sekali. Baterai 3,12. 3,11. Kelihatannya memang tetap lebih irit pakai Vista. Jelas sih ini lebih irit pakai Vista ya. Kalau pakai O3 ini saya kira lebih boros. Jadi ternyata Vista masih ada keunggulan dan kayaknya masih saya pakai sih, karena ini jarak 2 kilo, baterai 3,11, 3,12, ini agak serem. Semoga selamat ya drone-nya teman-teman. Flight time 18,5 menit. Oke, saya turun lagi throttle-nya. Saya sambil majuin ke depan. Kecepatan 97 km per jam, 99, 100. Ya, udah mulai lepas dari kabut teman-teman, cuma sedikit kok. Oke, low battery tulisannya. Ya, fix ini lebih boros tetap. Walaupun di 2,7 ya, karena ngerekam juga gitu loh, ngerekam. Kalau Vista kan enggak. Sepertinya saya harus tetap pelihara ya itu si Vistanya, karena punya keunggulan di flight time yang lebih lama teman-teman. Oke, suara drone-nya udah kedengaran. Baterai udah agak serem sih. Tadi kalau pakai Vista flight time juga sama nih, mau 20 menit lebih malah tadi. Baterai masih banyak teman-teman. Ini udah kritis. Oke. Ups. Hah? Aman. Alhamdulillah teman-teman, doanya selamat, gue pula selamat, semoga fotonya bagus, ada manfaatnya. Itulah ya Muncak Sadarehe, Muncak Ciremai dari Sadarehe teman-teman. Terima kasih ya udah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa ekspor Indonesia lebih luas lagi. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Kesimpulannya adalah Kedek Vista itu lebih irit dibandingkan O3 karena O3 nya 9 rekam, otomatis butuh power lebih banyak. Thank you, terima kasih yang udah lihat.